Perkenalkan, saya Roderick Wilson Tendean, NIM 226-12179, dokter muda stase anestesi, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai intensive care unit in general. Intensive care unit adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, di mana instalasi di bawah direktur pelayanan dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus dengan tujuan untuk terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang akan mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia. Pelayanan ICU saat ini tidak terbatas hanya untuk melayani pasien pasca bedah, tapi juga meliputi berbagai jenis pasien dewasa dan anak yang mengalami lebih dari satu disfungsi atau gagal organ. Meskipun pada umumnya ICU hanya terdiri dari beberapa tempat tidur, tetapi sumber daya tenaga seperti dokter dan perawat terlatih juga dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu sangat spesifik, dan jumlahnya yang pada saat ini di Indonesia itu sangat terbatas. Intensive care unit ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah untuk melakukan perawatan pada pasien-pasien gawat darurat dengan potensi reversible life-threatening organ dysfunction. Yang kedua adalah untuk mendukung organ vital pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi yang kompleks elektif atau prosedur intervensi dan risiko tinggi untuk fungsi vital. Berikut ada beberapa komponen ICU yang spesifik, yaitu yang pertama yaitu pasien yang dirawat dalam keadaan kritis, kedua, desain ruangan dan sarana yang khusus, ketiga, peralatan berteknologi tinggi dan mahal, dan yang keempat, ada pelayanan dilakukan oleh staf yang profesional dan berpengalaman, serta mampu mempergunakan peralatan yang canggih dan mahal ini. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup dari pelayanan di ICU ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Yang kedua, itu memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh, sekaligus melakukan penata laksanaan spesifik problema dasar. Yang ketiga, yaitu pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau teratogenik. Dan yang terakhir, yaitu memberikan bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya sangat tergantung pada alat atau mesin ataupun orang lain. Selanjutnya, untuk syarat-syarat dalam ruangan intensive care unit atau ICU, yaitu yang pertama,
letaknya berdekatan dengan area unit bedah atau berada dalam satu zona medik sentral serta mempunyai hubungan langsung dengan radiologi, IGD, laboratorium, dan instalasi rawat inap. Kedua, yaitu harus bebas dari gelombang elektromagnetik dan kedap getaran. Ketiga, syarat yang ketiga yaitu temperatur ruang yang tetap harus terjaga. Keempat, prinsip bebas kuman yang tidak terdapat pada sudut-sudut setiap ruangan. Kelima, lantai yang terbuat dari bahan-bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, dan berwarna terang. Syarat yang keenam, yaitu gedung harus terletak pada daerah yang tenang. Selanjutnya, terisolasi dan mempunyai standar tertentu mengenai yang pertama ada AC atau pendingin, kedua bahaya api, ketiga pipa air, keempat ventilasi, kelima sistem komunikasi, keenam kabel monitor. Syarat selanjutnya, syarat ke-8, harus tersedia pengatur kelembapan udara. Ke-9, masing-masing area tempat tidur pasien ini akan mempunyai ketetapan untuk privasi visual dari pengamatan pasien dan pengunjung lain. Syarat yang terakhir, yaitu fasilitas panggilan pelayanan staf harus tersedia pada setiap tempat tidur untuk penanganan yang cepat. Selanjutnya, untuk standar minimum pelayanan ICU atau intensive care unit, di mana tingkat pelayanan ICU harus disesuaikan dengan kelas rumah sakit. Tingkat pelayanan ini ditentukan oleh jumlah staf, fasilitas, pelayanan penunjang, jumlah, dan macam pasien yang dirawat. Pelayanan ICU harus memiliki kemampuan minimal seperti yang pertama, resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi tracheal, dan penggunaan ventilator sederhana. Ketiga, yaitu terapi oksigen. Keempat, pemantauan EKG, puls oksimetri yang terus-menerus. Selanjutnya, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, penata laksanaan terapi secara titrasi, kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien, memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat, dan kemampuan minimal yang terakhir yaitu kemampuan melakukan fisioterapi dada. Selanjutnya, untuk jenis-jenis dari intensive care unit, di mana intensive care unit ini dibagi menjadi dua, yaitu ICU khusus dan ICU umum. Untuk ICU khusus dibagi lagi menjadi intensive coronary unit, respiratory unit, dan renal unit. Untuk ICU umum dibagi juga menjadi
ICU biasa, ICU pediatri atau PICU, dan ICU neonatus atau NICU. Selanjutnya, untuk pelayanan ICU ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pelayanan ICU primer, pelayanan ICU sekunder, dan pelayanan ICU tersier. Untuk pelayanan ICU primer, standarnya minimal resusitasi, ventilasi bantu kurang dari 24 jam, dan pemantauan jantung. Untuk pelayanan ICU sekunder, minimal ventilasi bantu yang lebih lama, bantuan hidup lain yang tidak terlalu kompleks. Dan yang terakhir, untuk pelayanan ICU tersier, yaitu semua aspek perawatan intensif. Selanjutnya, untuk kriteria masuk intensive care unit atau ICU, untuk pasien yang dirawat di ICU ini merupakan pasien dengan gangguan akut yang masih diharapkan reversibel atau pulih kembali seperti semula. Mengingat ICU ini adalah tempat perawatan yang memerlukan biaya tinggi dilihat dari segi peralatan dan tenaga yang khusus. Indikasi pasien yang layak dirawat di ICU ini yaitu pertama, pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care. Yang kedua, yaitu pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga dapat dilakukan pengawasan yang konstan, terus-menerus, dan metode terapi titrasi. Selanjutnya, yaitu pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Selanjutnya, untuk kriteria prioritas pasien masuk ICU, di mana apabila sarana dan prasarana ICU di suatu rumah sakit terbatas, sedangkan kebutuhan pelayanan ICU yang lebih tinggi banyak, maka diperlukan mekanisme untuk membuat prioritas. Kepala ICU ini akan bertanggung jawab atas kesesuaian indikasi perawatan pasien di ICU. Bila kebutuhan pasien masuk di ICU ini melebihi tempat tidur yang tersedia, kepala ICU akan menentukan berdasarkan prioritas kondisi medik pasien mana yang akan dirawat di ICU. Dalam keadaan yang terbatas, pasien yang memerlukan terapi intensif, di mana seperti prioritas 1, lebih didahulukan dibanding dengan pasien yang hanya memerlukan pemantauan intensif, seperti pada pasien prioritas 3. Berikut, seperti pada pasien prioritas 1, ini merupakan pasien yang termasuk dalam prioritas seperti pasien sakit kritis, tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti pada kasus bantuan ventilasi, alat penunjang fungsi organ, atau sistem yang lain, infus obat-obat vasoaktif atau inotropik, obat antiaritmia, serta pengobatan lain-lainnya secara kontinu dan tertitrasi. Selanjutnya, untuk pasien prioritas 2,
di mana kriteria pasien ini memerlukan pelayanan canggih di ICU, sebab sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensif yang segera. Misalnya, pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Pasien yang tergolong dalam prioritas 2 ini adalah pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, serta pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Selanjutnya, untuk pasien prioritas 3, pasien yang termasuk kriteria ini adalah pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi di ICU pada kriteria ini sangat kecil. Sebagai contoh, seperti pasien dengan keganasan metastatik disertai penyulit infeksi, perikardial tampon, sumbatan jalan nafas, dan pasien penyakit jantung dan penyakit paru terminal, disertai komplikasi penyakit akut berat. Selanjutnya, untuk kriteria pasien yang tidak memerlukan perawatan di intensive care unit. Untuk prioritas 1, pasien ini dipindahkan apabila pasien tersebut tidak membutuhkan lagi perawatan intensif, atau jika terapi mengalami kegagalan, prognosis jangka pendek buruk, sedikit kemungkinan untuk pulih kembali, dan sedikit keuntungan bila perawatan intensif diteruskan. Untuk pasien prioritas 2, ini pasien dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif menunjukkan bahwa perawatan intensif tidak dibutuhkan, pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Terakhir, yaitu pada pasien prioritas 3, pasiennya akan dipindahkan apabila perawatan intensif tidak dibutuhkan lagi, diketahui kemungkinan untuk pulih kembali ini sangat kecil, dan keuntungan dari terapi intensif selanjutnya sangat sedikit. Selanjutnya, untuk kriteria prioritas pasien keluar dari ICU. Untuk kriteria pasien keluar dari ICU ini mempunyai 3 prioritas juga. Pertama, untuk pasien prioritas 1, pasien akan dipindahkan apabila pasien tersebut tidak membutuhkan lagi perawatan intensif, atau jika terapi mengalami kegagalan, prognosa jangka pendek buruk, sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Sebagai contoh, pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak merespon terhadap pengelolaan agresif. Untuk pasien prioritas 2, pasien akan dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif menunjukkan bahwa perawatan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Terakhir, yaitu pasien prioritas 3, di mana pasien prioritas 3 ini akan dikeluarkan dari ICU bila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, tetapi mereka mungkin dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat dari terapi intensif kontinu diketahui kemungkinan untuk pulih kembalinya sangat kecil. Dan yang terakhir, untuk keuntungan dari terapi intensif selanjutnya yang sangat sedikit. Baik, sekian presentasi materi mengenai intensive care unit in general yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih.